Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam acara Kasibat ya, di awal-awal bulan Syawal setelah kita melaksanakan Idul Fitri. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa ada semacam tradisi yang cukup baik di negara kita. Setelah Idul Fitri itu ada halal bihalal. Secara terjemah bebasnya mungkin halal bihalal itu adalah saling membebaskan, saling memaafkan, saling menghalalkan. Ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang punya perbuatan zolim terhadap orang lain, fal yatahallalhu, maka hendaklah minta halalnya, saling menghalalkan. Kenapa? Sehebat apapun kualitas ibadah mahdoh kita, kalau ada kaitan dosa hukukul adami, maka tidak akan bernilai apa-apa. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwa nanti kita jangan sampai menjadi orang yang rugi di akhirat, orang yang bangkrut di akhirat gitu. Siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, Nabi menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang di dunianya banyak kebaikan tapi punya urusan dengan orang lain, sehingga ketika orang lain komplain, ketika orang lain mengadu kepada Allah bahwa si A telah melakukan perbuatan zalim, maka kebaikan orang tersebut akan diambil oleh orang yang dizoliminya. Seandainya kebaikannya udah habis, dosa orang yang dizoliminya diserahkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah pentingnya pengkondisian secara momentum, ada halal bihalal, walaupun sebenarnya yang namanya kita saling memaafkan itu dalam setiap saat, tapi momentum itu adalah momentum yang sangat berharga. Nah itulah sehingga apa yang disampaikan dalam hadis Nabi, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa tingkat spiritual paling tinggi seseorang itu, kalau dalam istilah syar'inya itu ihsan. 3 hal seseorang itu tingkat spiritualnya itu paling hebat gitu. Allazina yunfiquna fis sarri wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Seseorang spiritualnya hebat itu satu, allazina yunfiquna fis sarri wad dharra, tidak pelit, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah, yang ketiga wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Oh, itu tingkat kesadaran spiritual luar biasa. Memang kalau diucapkan mudah ya, coba dipraktekkan, memang kita mudah memaafkan orang lain gitu. Tapi itu skill, harus dilatih, harus dilatih. Kita memaafkan orang lain itu secara teori ya mungkin kita sangat ledeg dah, nggak ada yang etak gitunya. Tapi dalam prakteknya belum tentu kita mampu. Ketika orang lain berbuat tidak baik terhadap kita, kemudian kita memaafkannya, itu tingkat spiritual paling tinggi, wal 'afina 'anil nas gitu. Dan apa juga yang disampaikan oleh Nabi sesuai salah satu min makarimil akhlak, 3 hal posisi akhlak tertinggi seseorang itu adalah
anta'fuwa amman zalamak, memaafkan orang yang zalim terhadapmu padahal kamu mampu untuk membalasnya. Wa tasila man qata'ak, menghubungkan tali silaturahmi yang telah memutuskan silaturahmi kepada kita. Wa tu'tiya man haramak, dan memberi kepada orang yang pelit terhadap kita. Itu ihsan ya, ihsan dalam istilahnya ihsan. Ihsan itu tingkat spiritual luar biasa. Nah itulah kita berpuasa selama 1 bulan yang la'allakum tattaqun. Ciri orang yang bertakwa yang wa'iddat lil muttaqin, ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah wal afina 'anin nas. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz itu mampu menahan marah. Padahal kita sangat bisa untuk marah, tapi kita mampu untuk mengendalikannya dan menahannya. Kemudian yunfikuna fis-sarra wad-dharra, gitu. Belajar tidak pelit, belajar tidak pelit. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sangat jelas dicontohkan bahwa kekayaan atau harta ataupun nikmat yang paling berharga itu adalah oksigen. Oksigen itu kita hirup, kemudian kita lepaskan lagi, dan orang lain bebas juga. Jadi masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Yang padahal sifat manusia itu pada dasarnya itu ingin menggenggam, ingin ngarau kusiku. Nah makanya disimbolkan ketika kalau bayi waktu lahir itu dalam rata-rata keadaan telapak tangannya itu mengepal, tapi ketika dia meninggal dunia telapak tangannya itu terbuka. Artinya apa? Apa yang diraihnya dengan kerakusannya, dengan segala macamnya, sebenarnya tidak ada yang bisa dibawa kecuali nilai keimanan dan amal soleh. Inilah karena sesama kita itu disebutnya saudara. Saudara itu artinya seudara. Kita itu sama-sama menghirup oksigen yang sama, makanya kita itu seudara. Dan istilah dalam bahasa kita ketika kita mendapatkan nikmat itu dengan bahasa terima kasih. Terima kasih, terima ya kita kasih lagi. Dan itulah karena semua apa yang kita peroleh itu pada dasarnya adalah semua titipan dari Allah. Nah kalau yang namanya titipan, kita tidak berhak sebenarnya untuk memilikinya. Nah inilah sifat-sifat ihsan. Sifat-sifat ihsan, nilai spiritual yang paling tinggi itu adalah ihsan, yang Allah menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tingkat muhsinin adalah allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang mampu berderma, gemar bersedekah, tidak pelit, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yang kedua wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah, menahan emosi gitu. Kemudian wal afina 'anin nas, bisa memaafkan orang lain. Dan mudah-mudahan sifat-sifat ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus belajar, membiasakan, melatih supaya punya sifat-sifat seperti itu. Karena kalau tidak dibiasakan, kalau tidak dilatih, maka tidak akan punya kemampuan untuk seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini walaupun singkat bisa bernilai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengikuti hidayahnya menuju ke shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.